alam yang penuh dengan kebahagiaan. Di sini pun kita bisa bahagia. Ya, tapi nanti Bante bilang sekali lagi bahwa kita di sini nanti bukan hanya akan ke surga, akan melampaui surga. Ya, dewa-dewa kalah sama kita. Dewa-dewa saya masih tahunya senang, kita mah tenang. Kita akan melampaui alam dewa. Kita akan melampaui alam surga. Ya, mungkin Anda selama ini Anda nggak tahu ya. Ada alam yang lebih tinggi daripada alam surga. Ya, buat saya ini surga. Tiap hari saya dapat apa yang saya mau. Ya, nggak kerja dikasih makan. Banyak hal yang saya dapatkan di sini. Karena saya nggak banyak mau, ketika saya dapat sedikit, saya bilang terima kasih banyak. Buat saya ini surga. Kalau saya pernah tinggal di tempat yang lebih buruk dari ini. Ini indah sekali. Saya bilang ini surga. Jadi kalau Anda pernah mengalami penderitaan yang mungkin tidak tertanggungkan oleh orang lain, ketika Anda menempatkan sesuatu yang lebih, Anda menemukan surga. Saya pernah tinggal di tempat-tempat yang mungkin orang lain tidak tinggal. Tempat-tempat yang mungkin kalau Anda lihat buruk. Saya pernah punya tempat tinggal seperti kandang kambing. Jadi kalau saya masuk, saya mesti berangkang. Keluar saya mesti berangkang. Dan saya di dalamnya nggak bisa berdiri. Kalau hujan pasti basah. Dapat ini surga. Kalau hujan nggak kegana. Di dalam saya bisa berdiri balik kalau saya. Ya. Di sini sebenarnya setiap hari dalam hidup Bapak Ibu sekalian kita sudah ketemu surga. Tapi kita kadang-kadang masih pengen surga yang lain. Ya. Bante mau nanya Bante, surga sama nirvana beda ya? Sangat jauh berbeda. Ya, nirvana mungkin kita tidak bisa pahami kalau kita belum punya kebijaksanaan mendalam. Ya, nirvana mungkin hanya sebesar kata-kata, belum paham. Hanya orang punya batin-batin yang sudah jauh. Jadi beda dengan psiko alam. Beda. Oh, beda. Nirvana bukan alam. Dia keluar dari semuanya. Dia ada cerita tentang nirvana. Karena kalau nirvana masih bisa diceritakan, dia bukan nirvana. Ya, ini bukan tentang pengalaman. Karena tidak ada yang mengalami, tidak ada pengalaman apa-apa, dan ini susah diceritakan. Ya, kosong tapi isi tapi kosong. Seperti guru tahu bilang. Kalau masih dibicarakan tentang tahu, itu bukan tahu. Ya, sama. Nirvana pun tidak bisa diceritakan. Cuma orang yang punya batin yang sudah mendalam baru bisa memahami. Ya. Nah sekarang kita belum ke nirvana ya. Kita ke surga dulu. Itu juga masih lebih tinggi. Di emperan belum. Kita benar-benar ke ya. Makna nasi padang. Ya, belum masuk istana yang sesungguhnya, tapi nggak apa-apa. Cuma Bante saya bilang sama Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya setiap hari kita sudah ketemu surga. Setiap hari. Ya, tapi kadang-kadang kita ingin surga yang lain. Setiap hari kita bisa bahagia. Indonesia, walaupun kita ini minoritas, tapi tidak ada yang membuat kita bisa hidup. Ya, buat saya selalu gampang. Tidak ada orang melarang kita untuk menjalankan aktivitas beragama. Nggak ada. Anda makan pasti cukup. Anda baju juga pasti cukup. Anda punya rumah, Anda punya ini. Kalau Anda bisa menikmati itu walaupun itu sedikit, kalau Anda bisa mensyukuri itu walaupun itu sedikit, itulah surga. Itulah surga. Ya. Tapi kalau Anda punya banyak, Anda masih belum bisa bersyukur, Anda belum tahu apa itu surga. Jadi di sini kita sebenarnya sudah sering ketemu surga, tapi kita kadang-kadang tidak tahu bahwa kita sedang ada di surga. Ya, banyak orang pengen pikir kalau mati baru ke surga. Oh enggak, kalau kita enggak. Di sini kita bisa merasakan surga. Setelah mati mungkin bisa. Duduklah Bapak Ibu sekalian, duduklah dengan nyaman. Ya, relax. Buat tubuh Anda tegak. Tubuhnya tegak lurus, tidak membungkuk. Tegak tapi nyaman, tegak tapi relax. Buat tubuh Anda nyaman senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Anda pasti tahulah bagaimana rasanya nyaman.
Kaki Anda boleh dilipat atau terserah Anda lah, enaknya seperti apa. Kaki kanan bisa di depan, kaki kiri bisa di dalam, atau ditumpuklah kiri kanan, terserah. Yang penting Anda nyaman dengan tubuh Anda sendiri. Tangan boleh di pangkuan, tangan boleh di pangkuan, atau boleh di atas lutut seperti bantai, di atas lutut. Yang penting Anda nyaman sekali. Jangan menunduk, jangan menunduk, tegak. Pejamkan mata Anda, pejamkan mata Anda. Kita dengar ada suara sapu. Gak ada masalah. Ya, jangan merasa terganggu. Ya. Jangan merasa terganggu dengan suara apapun yang muncul di luar, ya, karena mereka tidak pernah mengganggu kita. Tidak ada maksud mengganggu kita. Jadi biarkan saja apa adanya. Jangan perhatikan apa yang ada di luar diri Anda. Perhatikan diri Anda sendiri. Perhatikan diri Anda sendiri. Sudah hening, sudah sepi, sudah tenang. Sekarang perhatian kita perkecil. Perhatikan nafas Anda sendiri. Perhatikan nafas Anda sendiri. Nafas masuk, nafas keluar. Biarkan nafas Anda mengalir apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak dibuat-buat. Apa adanya, apa adanya. Kalau bahasa saya, jangan sampai kehilangan jejak nafas Anda. Jangan sampai kehilangan jejak nafas Anda. Jadi ketika nafas masuk, kita tahu. Ketika nafas keluar, kita tahu. Ketika nafas berhenti, kita tahu. Nafas masuk, kita tahu. Nafas keluar, kita tahu. Nafas berhenti, kita tahu. Ada suara motor, suara kipas angin, suara orang membersihkan lantai, suara sapu. Enggak apa-apa. Jangan merasa terganggu. Jangan merasa terganggu. Belajar menerima. Belajar menerima. Belajar tidak menuntut apa-apa lagi. Belajar untuk tidak menuntut apa-apa lagi. Belajar berhenti memaksakan kehendak pada orang lain. Belajar berhenti memaksakan kehendak pada sesuatu yang ada di luar diri kita. Belajar menerima. Kalau sudah bisa menerima, nanti semuanya berhenti. Kalau semuanya berhenti, nanti Anda bisa tenang. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Nanti mungkin ada pikiran-pikiran yang keluar masuk. Pikiran datang, pergi. Pikiran datang, pergi. Pikiran datang, pergi. Belajar berhenti untuk
mengendalikan pikiran. Lepaskan saja. Belajar berhenti untuk mengatur pikiran. Kita sudah berusaha belajar untuk tidak mengendalikan orang lain. Kita tidak berusaha belajar untuk tidak mengatur orang lain harus begini, harus begitu. Kita sekarang lebih jauh lagi. Kita sedang belajar untuk tidak mengatur pikiran, tidak mengendalikan pikiran semau kita, karena tidak mungkin. Tidak mungkin. Lepaskan saja, biarkan saja. Tidak ada masalah dengan mereka. Kalau Anda sudah bisa fokus ke nafas Anda, tidak merasa terganggu lagi dengan segala sesuatu yang ada di luar dari Anda akan melampaui alam surga. Anda akan melampaui alam surga. Anda tidak lagi ada di surga. Anda akan menjadi Brahma. Perasaan Anda bukan lagi senang. Perasaan Anda bukan lagi bahagia. Tapi perasaan Anda adalah tenang. Tenang. Tenang itu melampaui alam surga. Inilah bekal hidup. Inilah bekal mati. Tenang itulah bekal kita. Dan terulang sekali lagi, inilah bekal hidup. Inilah bekal mati. Kalau Anda bisa hidup tenang, saya jamin Anda bisa mati dengan tenang. Hanya sedikit manusia yang bisa hidup tenang. Hanya sedikit manusia yang bisa mati dengan tenang. Kebanyakan manusia hidupnya gelisah. Mati pun gelisah. Kebanyakan orang hidupnya tidak tenang. Mati pun tidak tenang. Dia tidak melakukan apa-apa. Berhenti lahir batin. Inilah tenang. Dia tidak melakukan apa-apa. Kalau Anda bisa diam fisiknya, kalau Anda bisa diam batinnya, saat ini Anda sedang tenang. Kalau Anda lakukan ini berulang-ulang, di rumah Anda ulang, setiap hari Anda ulang, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, terus Anda ulang. Lama-lama dia akan jadi kebiasaan. Dimanapun Anda hidup, Anda bisa tenang. Kapanpun Anda mau, Anda bisa tenang dengan mudah. Sekali lagi saya bilang, inilah bekal hidup. Inilah bekal mati. Selama ini kita sudah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, untuk mengejar-ngejar kesenangan. Akhirnya kita meninggalkan ketenangan, lupa bagaimana caranya tenang. Terlalu sibuk mengejar kesenangan-kesenangan yang kita inginkan, akhirnya kita lupa, tidak tahu bagaimana caranya tenang. Hari ini kita sedang ketemu lagi caranya. Oh, ini namanya tenang. Oh, ini namanya tenang. Ternyata tenang itu mudah.
Ternyata tenang itu mudah. Tidak perlu pergi jauh, tidak perlu pergi kemana-mana, tidak perlu keluar negeri, tidak perlu biaya. Tenang itu gampang. Berhenti, berhenti. Inilah saatnya kita berhenti. Napas masuk, napas keluar. Napas berhenti, jatuh. Makin lama, kalau Anda terus diam, nanti napas Anda lebih banyak berhenti. Anda tidak lagi butuh bernapas, tapi Anda hidup. Banyak orang setiap hari bernapas, tapi mereka mati. Kita tidak banyak bernapas, tapi kita hidup. Napas masuk, napas keluar, terus nanti napas Anda akan banyak berhenti. Tidak usah khawatir ketika napas Anda berhenti, karena kita sedang digiring menuju tenang. Jangan khawatir ketika napas Anda semakin sering berhenti, semakin halus, seolah-olah kita sudah tidak bernafas. Itu kita sedang digiring menuju tenang, sedang dibimbing untuk menuju tenang. Meditasi kita mulai.